Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1148. Di dalam kamar, pangeran kecil Dominic Royal akhirnya menoleh ke arah Jasper. Penampilan Dominic memang enak dipandang. Fitur wajahnya lebih condong ke sisi feminin, dan meskipun laki-laki, dia memberikan pesona yang berbeda. Ini terutama berlaku untuk bentuk halus matanya di bawah alisnya yang tegas. Tatapan pria itu bersinar dengan kilau yang tak terlupakan. Sementara Jasper melihat ke arah Dominic, Dominic melakukan hal yang sama padanya. Kedua pemuda yang sama-sama muda itu saling mengamati dengan tenang selama 2 menit penuh tanpa berkata apa-apa. Pertunjukan balet tidak berhenti dan suara piano mengalir perlahan seperti tetesan air di dalam ruangan. Dominic akhirnya tersenyum. "Silahkan duduk." Dominic menunjuk ke kursi di seberangnya dengan telapak tangannya. Jasper berjalan untuk duduk. Tatapan Dominic berkedip kembali ke pertunjukan balet di atas panggung dan berkata, "Ini ide yang menyegarkan untuk mendengar argumen yang mendukung masa depan, Jasper." Jasper menjawab, "Penglihatanmu juga unik, pangeran kecil. Tidak banyak anak muda yang menyukai barang antik dan sejarah." Dominic terkekeh dan menjawab perlahan, "Aku sudah menyiapkan banyak cara untuk berbicara denganmu sebelum kita bertemu, Jasper. Tetapi setelah melihat Anda, saya menyadari bahwa semua metode dan taktik itu tidak berguna. Jadi, saya akan terus terang. Saya ingin melindungi keluarga Gardner." Jasper mengangguk dan menjawab, "Memang. Saya suka ketika segala sesuatunya lebih mudah. Kalau begitu, aku juga akan jujur dan memberitahumu dan aku ingin menyingkirkan keluarga Gardner." Dominic tidak marah atau frustrasi ketika dia mendengar Jasper mengatakan ini, seolah-olah dia sudah mengantisipasi ini. Tatapan pria itu dalam dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda teror yang dikabarkan di luar. Hampir seolah-olah dia hanya seorang sarjana lembut yang normal. "Aku sudah menelitimu sebelum ini, Jasper. Dan selama ini kinerja Anda luar biasa. Sejujurnya, saya tidak berpikir ada orang yang bisa melakukan lebih baik dari Anda. Apalagi sebagai pengusaha dari keluarga normal, atau bahkan miskin. Dari apa yang saya pahami, saya percaya bahwa Anda adalah seorang pengusaha terus-menerus, Jasper. Sebagai seorang pebisnis, yang paling penting bagi Anda adalah minat Anda. Anda tahu bahwa saya ingin melindungi keluarga Gardner, namun Anda tampaknya bersikeras untuk terlibat dalam hal ini. Ini sepertinya tidak mengikuti moto Anda tentang apa yang paling menguntungkan Anda." Tatapan Jasper juga jatuh pada balerina anggun di depannya. Kedua pria itu mirip teman baik yang sedang menikmati seni bersama. Ada kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka panjang, menjaga hubungan baik denganmu memang bermanfaat, pangeran kecil. Tetapi dalam hal kepentingan yang mendesak, keberadaan keluarga Gardner merupakan penghalang bagi rencana saya. Lebih penting lagi, aku tidak tahu hubungan apa yang kamu dan Norman bagikan, pangeran kecil. Tapi jika Norman bisa memintamu untuk maju dan melindunginya, itu pasti berarti dia harus melayanimu dengan tujuan yang unik. Saya juga tidak dapat menjamin bahwa Norman tidak akan meminta Anda untuk menargetkan saya, pangeran kecil. Jadi, bahkan jika aku menyerah pada rencanaku untuk menyingkirkan keluarga Gardner, masih ada risiko aku akan bentrok denganmu di masa depan, pangeran kecil. Tetapi jika saya melanjutkan pencarian saya untuk membasmi mereka, setidaknya saya akan dapat menjamin kepentingan saya saat ini." Dominic mengangguk setelah mendengar pernyataan tenang Jasper dan berkata, "Baiklah. Tidak buruk, Jasper. Tidak ada kekurangan dalam penilaianmu." Dominic mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebotol anggur merah saat dia berbicara, menuangkan gelas ke Jasper. Kemudian, dia mengaduk-aduk gelas anggur merah dengan senyum main-main dan memanggang Jasper. Bab 1149. Sebotol anggur ini adalah bagian dari koleksi keluarga saya.
Itu diproses selama ulang tahun ke-50 Putri Diana oleh keluarga kerajaan Inggris 60 tahun yang lalu. Tidak termasuk yang ada di Royal Treasury Museum, ini adalah satu-satunya botol di seluruh dunia. Mari kita rayakan perkenalan kita dengan botol ini hari ini. Jasper mengangkat gelasnya dan kedua gelas transparan itu berdenting satu sama lain dengan suara yang jelas. Jasper memiringkan kepalanya ke belakang untuk meminum anggur. Itu sedikit pahit dengan aftertaste manis sementara aromanya penuh dan lembut. Itu adalah anggur merah bermutu tinggi. Bagus, puji Jasper. Dominic terkekeh dan bertepuk tangan. Musik berhenti, dan para penari balet dan pianis bangkit untuk meninggalkan panggung. Pada saat yang sama, dari area gelap tempat mereka keluar dari area tersebut, keluarlah seorang ayah dan anak perempuan yang gemetaran. Keduanya adalah Norman dan Lisa. Jasper sedikit mengernyit ketika melihat pasangan ayah anak itu. Norman dan Lisa juga tidak menyangka akan bertemu Jasper di sini. Sudah takut, mereka berdua ketakutan sekarang. Dominic terus mengaduk-aduk gelas anggur di tangannya dan berkata dengan malas, "Ayah Norman dulu adalah sopir kakek saya. Jadi, kurasa ada semacam hubungan di antara kita. Tetapi, bantuan yang dimiliki kakek saya tidak ada hubungannya dengan saya. Dan saya tidak mengerti mengapa seorang cucu harus membayar hutang kakeknya." Dominic kemudian berbalik untuk tersenyum pada Jasper ketika dia berkata, "Bukankah menurutmu begitu, Jasper?" Jasper tidak bereaksi sama sekali. Norman dan Lisa terkejut ketika mereka mendengar pangeran kecil itu. Bagi mereka, keluarga kerajaan seharusnya menjadi sumber perlindungan yang pasti. Tidak peduli seberapa kuat Jasper, tidak mungkin dia bisa melakukan apapun jika keluarga kerajaan ingin melindungi mereka. Namun, setelah mereka baru saja menemukan tempat berlindung di keluarga kerajaan, pangeran kecil memutuskan untuk mengubah nadanya dan mengirim mereka langsung ke rahang Jasper. "Apa artinya ini, pangeran kecil? Ini bukan yang kita sepakati." Norman tergagap, nadanya bingung dan memohon. Dominic terkekeh dan mengaduk-aduk gelas anggur merah, mengagumi cairan merah halus yang telah difermentasi selama 60 tahun terakhir. Sepertinya segelas anggur merah lebih penting daripada Norman baginya. Ini seharusnya menjadi pekerjaan yang mudah, tetapi saya berubah pikiran setelah saya mengetahui bahwa Jasper yang ingin Anda ganggu. Yang lebih penting adalah aku sudah bertanya pada Jasper tentang ini, dan dia sepertinya tidak punya keinginan untuk menyerah. Jadi, saya kira saya harus mengorbankan kalian berdua sebagai gantinya. Norman bingung mendengar pernyataan Dominic. Bahkan Jasper pun terkejut. Dia bahkan sepenuhnya siap untuk melawan keluarga kerajaan sebelum dia tiba. Tapi dari cara Dominic bertindak, sepertinya dia tidak mau menjadi musuhku hanya karena Norman. Jasper menyipitkan matanya dan dengan cepat menelusuri semua yang terjadi selama interaksi singkatnya dengan Dominic. Namun, petunjuknya terlalu sedikit, dan dia sama sekali tidak bisa menyimpulkan apa yang ada dalam pikiran Dominic. "Kamu harus menyelamatkan kami, pangeran kecil. Kita tidak bisa diberikan kepada Jasper. Tolong, atas nama sejarah kami dan hubungan tidak penting apa yang kami bagikan, tolong bantu kami." Norman mulai terisak dan memohon. Pada saat itu, dia merasa ketakutan, seolah-olah dunia akan berakhir. Norman selalu tak kenal takut saat dia masih memiliki keluarga kerajaan sebagai kartu asnya. Ini karena Norman percaya bahwa baik Jasper maupun orang lain tidak akan berani menyakitinya selama keluarga kerajaan terlibat. Namun, kartu truf ini terlalu berharga, dan dia tidak akan menggunakannya kecuali itu adalah situasi hidup dan mati. Dia sangat bersikeras dalam hal ini sehingga dia tidak mampu membantu bahkan ketika duo ayah anak Hull terpojok dan putus asa. Meskipun demikian, sekarang gilirannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa kartu truf ini hanyalah racun baginya. Lisa panik sekarang dan dia mengumpulkan keberanian untuk mendekati Dominic. Dia berlutut dan menatap Dominic, mencoba yang terbaik untuk menunjukkan daging putih-putih di dadanya kepada Dominic.
Kau pria yang murah hati dan baik, pangeran kecil. Saya yakin Anda tidak akan membiarkan kami mati begitu saja, kan? Hanya satu kata dari Anda dan saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Pada saat ini, satu-satunya tawar-menawar yang tersisa Lisa adalah tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, Lisa telah mengundurkan diri untuk diperlakukan sebagai produk bisnis dan mencoba untuk memamerkan bagian terbaik dari dirinya di depan Dominic dengan harapan bahwa dia akan berubah pikiran. Dominic tertawa. Dia mengangkat dagu Lisa dengan satu tangan dengan lembut dan menyapukan tatapan main-main ke setiap inci tubuhnya dengan ceroboh. Alih-alih merasa terhina, Lisa mengambil tatapannya seolah itu adalah suatu kemuliaan dan mendorong dadanya lebih jauh. Dia berpikir bahwa setiap pria di dunia adalah sama, dan sebagai seorang wanita, tubuhnya adalah senjata yang paling menggoda. Tepat ketika Lisa mulai membangun beberapa tingkat harapan, Dominic mengatakan sesuatu yang membuatnya pucat. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi aku orang yang bersih. Kalimat ini adalah bentuk penghinaan besar bagi wanita manapun. Bahkan untuk Lisa, yang sudah lama membuang harga dirinya. Pada saat ini, dia merasa Dominic menghancurkan martabatnya, melemparkannya ke lantai, dan menginjaknya dengan kasar. Hal-hal yang menyenangkan Fabian, menurutku menjijikkan. Dominic kemudian menarik tangannya kembali setelah itu dan mengeluarkan sapu tangan putih bersih untuk menyekat jari-jari yang menyentuh dagu Lisa. Bab 1150. Tindakan ini membuat Lisa, wajahnya tidak berwarna, merasa semakin dipermalukan. Jika kamu ingin hidup, aku bukan orang yang harus kamu tuju. Tanyakan padanya sebagai gantinya. Dominic menunjuk Jasper. Lisa dan Norman menoleh. Ekspresi Jasper tetap tenang. Dari percakapan singkat antara Dominic dan Lisa, Jasper benar-benar menangkap sesuatu penting. Dominic tahu tentang Fabian, dan dia juga tahu hubungan Lisa dengannya. Ini layak untuk direnungkan. Aku Jasper. Norman memandang Jasper. Tatapannya bertentangan saat dia memanggil nama pria itu dengan susah payah. Tatapan Jasper jatuh pada Norman dengan tenang. Tidak ada ejekan atau tanda kesombongan dalam nada suaranya saat tatapan Jasper tetap tenang dan tidak terpengaruh. Norman menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berlutut di depan Jasper. Sambil menekuk lutut dan mencondongkan tubuh ke depan, Norman berlutut di depan Jasper. Ayah! Lisa berteriak dan bergegas ke sisi Norman. Dia mencoba yang terbaik untuk menariknya kembali berdiri. Apa yang kamu lakukan, ayah? Mengapa Anda berlutut untuk Jasper? Kamu sudah gila. Namun, Norman mendorong Lisa menjauh dan menatap tajam ke arah Jasper. Dia tampak sangat lelah dan tua. Aku akan berlutut untukmu, Jasper. Aku tidak memintamu untuk melepaskanku, tapi tolong biarkan Lisa pergi. Aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Saya tahu bahwa saya tidak dalam posisi untuk berbicara tentang kondisi. Tapi sebagai seorang ayah, itu adalah hal terakhir yang bisa saya lakukan. Norman kemudian membungkuk sampai dahinya membentur lantai dengan keras. Dia telah bersujud di depan Jasper. Ayah. Lisa memekik, nada suaranya tragis dan benar-benar memilukan. Meskipun demikian, Norman tidak mengubah posturnya. Dia tidak bergerak, dia juga tidak mengatakan apa-apa. Seolah-olah dia sedang menunggu jawaban Jasper. Jasper belum mengatakan apa-apa sejak mereka muncul. Dominic memandang Jasper dengan main-main. Dia sepertinya mengagumi drama ini. Itu adalah tindakan yang jauh lebih menarik daripada pertunjukan balet dari sebelumnya. Suasana segera menjadi berat. Dia tidak tahu apakah itu karena tubuhnya yang lemah atau ketakutan psikologis, tetapi tubuh Norman mulai bergetar saat dia menunggu jawaban Jasper. Norman beberapa saat lagi akan pingsan ketika sebuah tangan meraih lengannya dan membantunya berdiri. Aku membantumu dalam kekaguman atas cinta kebapakanmu. Ini saja membuatmu lebih kuat dari Ian. Ekstasi menghiasi wajah pucat Norman. Apakah Jasper setuju untuk membiarkan mereka pergi?
Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.